Kadang-kadang kita ini deket doang badannya, tapi batinnya jauh. Paham nggak? Ada orang, saya ngaku cinta Habib, ngomongnya doang, padahal hatinya mah jauh. Hati-hati, hati-hati, itu termasuk orang fasik, munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh. Al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fi wujudi karamahu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, wabil khusus sahibul bait beliau Al-Habib Nurul Haq Al-Habib, wabil khusus beliau Al-Habib Alwi Al-Habib, dan para habaib yang lainnya mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib diberikan panjang umur kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, guru kita semua, wabil khusus beliau guru kita yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semua, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan panjang umur, tambah barokahnya, tambah kesehatannya, tambah kemuliaannya, tambah istrinya. Amin. Dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus para santri, santriawan, santriawati, yang mudah-mudahan senantiasa antum semua menjadi santri-santri yang soleh dan solehah, ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sudah cukup disampaikan oleh beliau guru kita tadi tentang menyambungkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf kepada para habaib, para kiai, ini waktu menunjukkan jam 12, padahal udah ngantuk ini matanya. Sering bilang yang ngantuk bukan mengui doang, tapi mikrofonnya juga ngantuk. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya apabila seseorang mencintai maka dia tidak akan pernah meninggalkan. Itu bahasa para bujangga. Pada intinya seseorang yang mencintai kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kecintaan Rasulullah kepada kita ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan malam ini menjadi penyambung kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kita duduk dengan para habaib, duduk dengan para kiai. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habaib-habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala fitnah-fitnah zaman saat ini. Mudah-mudahan Duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijauhkan dari fitnah-fitnah orang-orang zalim. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Nabi Daud alaihissalam pernah berbincang dengan Allah, pernah bertanya kepada Allah. Kata Nabi Daud, ya Allah, nikmat apakah yang kau ciptakan yang paling terkecil, lalu nikmat apakah yang paling terbesar kau ciptakan? Maka Allah pun menjawab, wahai Nabi Daud alaihissalam, nikmat yang paling terkecil aku ciptakan adalah oksigen, angin. Menurut Allah, Bapak Ibu, oksigen itu nikmat paling terkecil, tetapi menurut kita sungguh luar biasa.
Yang mana buktinya malam ini seandainya oksigen dicabut dalam tubuh kita, mungkin saat ini malam ke-7 harinya kita tahlilan. Paham nggak? Kalau nggak paham berarti efek ngantuk. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu nikmat luar biasa malam ini kita masih diberikan nafas oleh Allah. Kalau kita dikasih pilek sebelah, lumayan pusingnya Pak. Lumayan pusingnya Bu. Kadang-kadang kalau kita dikasih pilek sebelah doang nih, yang sebelah bolong, yang sebelahnya pilek, tuh tidurannya udah serba salah. Tuh kalau kita tidur, hidung kita pilek, suaranya udah lain. Biasa kita tidur santai. Kalau bapak-bapak nih suaranya kan ngorok. Kalau yang lain mungkin enggak. Ada yang sebagian ngorok, ada yang sebagian enggak. Kita kalau tidur pilek nih, pasti suaranya udah lain. Kenapa? Karena yang sebelah bolong, yang sebelah ketutup, tuh pilek. Beda dengan bapak-bapak kalau tidur. Ibu-ibu harus beruntung punya suami yang tidurnya ngorok. Kalau selama suami yang tidurnya ngorok, insya Allah rumahnya aman dari pencurian. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Artinya nikmat oksigen itu begitu luar biasa untuk kita semua. Alhamdulillah. Tetapi menurut Allah itu sangat terkecil. Aku ciptakan, kata Allah, adalah oksigen. Lalu yang kedua kata Allah, nikmat yang paling terbesar aku ciptakan dan aku turunkan ialah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia, manusia yang agung, yang kelak yaumil kiamah akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang mencintai kepadanya, yang membaca salawat kepadanya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang mengikuti sepak terjangnya, yang mengikuti syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kita tergolong yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang paling terbesar Allah ciptakan adalah ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kita bersyukur kepada Allah, termasuk kita bersyukur atas diturunkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersyukur kepada Allah atas dimana kita bisa menatap wajahnya, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Malam ini kita masih diberikan kesempatan menatap wajahnya para habaib. Ibu bapak mohon maaf, bagaimana tidak mulianya, bagaimana tidak agungnya Rasulullah, dan bagaimana tidak kesempatan yang begitu luar biasa. Abu Lahab ketemu dengan Rasulullah, Abu Lahab menatap wajahnya Rasulullah, tetapi hatinya tertutup mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Na'udzubillahimin. Maka mudah-mudahan dan kita bersyukur kepada Allah bahwasannya hati kita diberikan ketenangan, hati kita dibuka oleh Allah mencintai para habaib, dekat dengan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sakit hati bagi mereka yang menyakiti, menzalimi para habaib. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan para habaib diberikan panjang umur. Mudah-mudahan para habaib ya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini para habaib sedang diincar, saat ini habaib sedang dizolimi. Mudah-mudahan habaib yang baik yang di atas maupun habaib yang di Jakarta maupun habaib yang di Lampung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh sakit hati jika mendengar para habaib disakiti. Sungguh sakit hati jika para habaib di kita mendengar mereka dicaci maki, mereka dizolimi. Mudah-mudahan mereka yang menzalimi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya para habaib mengajarkan kepada kita semua, selama kita menuju jalan Allah, selama kita lurus menegakkan agama Islam, maka saat itulah perkataan buruk dan kezaliman akan terus datang menghampiri kita semua. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ada 3 hal yang manusia tidak akan pernah lepas selama diberikan akal dan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ialah tidak lepas dari perkataan buruk manusia. Yang kedua, kita tidak akan pernah lepas dari satu masalah. Yang ketiga ialah kita tidak akan pernah lepas dari namanya kematian. Satu, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya buruknya perkataan manusia. Mau kita berdakwah maupun kita tidak
tidak berdakwah, maupun kita melaksanakan kebaikan ataupun tidak melaksanakan kebaikan, pasti perkataan orang akan selalu buruk menghadapkan kita. Kita tidak bisa mengharapkan semua manusia mencintai kita semua. Pasti di antara mereka ada yang tidak suka dengan kita. Nih, Habib dulu sekarang setiap bulan ngadain maulid, mengistiqomahkan maulid, mengistiqomahkan zikir rotibul hajat. Pasti ada yang gak senang sama Habib Nurul. Kok sepotong-sepotong yang ngomongnya, maaf ya Bib. Pasti ada yang gak senang sama Habib Nurul. Walaupun ini benar menurut kita, walaupun ini benar menurut kita, pasti ada yang tidak suka. Biasanya yang tidak suka bukan orang jauh, orang dekat. Bener gak? Bener gak? Mudah-mudahan kecintaan kita dengan habaib dohir batin. Amin. Kadang-kadang kita ini dekat doang badannya, tapi batinnya jauh. Paham gak? Ada orang, saya ngaku cinta Habib, ngomongnya doang, padahal hatinya mah jauh. Hati-hati, hati-hati, itu termasuk orang fasik, munafik. Ya, jangan sampai kita orang munafik. Mudah-mudahan kecintaan kita dengan habaib dohir batin. Amin. Amin ya robbal. Kadang-kadang ada yang memang jarang ketemu Habib tapi batinnya nyambung dengan habaib. Mudah-mudahan yang berjuang ikut para habaib diberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan oleh Allah, kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Artinya selama kita ikut dengan para habaib pasti ada hal yang kurang baik yang mereka lihat menurut mereka buruk. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, selama kita hidup kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, semuanya pasti akan mengalami masalah, kesulitan. Betul? Betul. Mau dia habaib, mau dia kiai, tetap pasti merasakan kesusahan, merasakan kesulitan. Betul. Mui ada nggak kesulitan? Sama. Kesulitan Mui apa? Mui kurang gede doang. Pengen gede susah, ya udah begini aja udah. Alhamdulillah. Ada yang mereka merasakan kesusahan dengan istrinya, ada mereka yang masalah tidak lepas dari masalah dengan keluarganya, masalah dengan anaknya. Udah selesai masalah dengan istrinya, anaknya, anaknya udah ada 10, satu cengengan, satu budak, satunya colean, satunya botak, satunya porengan. Anaknya yang ini sekolah, yang ini ngebadung, yang ini yang ini susah, yang ini masalah. Tapi kata kiai tadi, selama kita hadir di majelis maulid, insya Allah masalah itu akan hilang. Amin ya robbal. Ya Allah ya, ada yang masalah itu dengan urusan ekonomi, yang tadinya banyak kreditan, banyak hutang. Ibu-ibu kan hutang, kreditannya banyak di warung. Insya Allah pulang dari sini tenang, amin. Kreditannya tetap masih. Mudah-mudahan lunas hutangnya, amin. Dibayar, jangan amin doang. Itu masya Allah tidak akan pernah lepas dari masalah. Tapi Allah tidak melihat penyelesaiannya, tapi Allah melihat perjuangannya ketika kita ada dalam kesulitan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tidak akan pernah lepas dari namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Cuman waktunya saja kita tidak tahu. Mungkin di antara kita ini siapa dulu kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah malam, kami nggak bisa panjang lebar mengalap keberkahan dari habaib, mengalap keberkahan dari para kiai. Mudah-mudahan senantiasa kita sama-sama diteguhkan iman kita, diteguhkan ketakwaan kita kepada Allah, terutama kecintaan kepada Rasulullah SAW, terutama kepada para santri, antum semua. Mudah-mudahan istiqomah di pondok pesantrennya, ta'zim dengan guru-gurunya, kiai-kiainya, dan antum semua senantiasa menjadi cahaya penerus agama dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam kalimat ada santri. Kalau menurut orang-orang barat itu san itu matahari, tri itu 3. Sun itu matahari, tri itu 3. Maka apa fungsinya matahari? Ialah memberikan cahaya. Mudah-mudahan ilmu itu menjadi cahaya bagi diri antum. Kedua, cahaya bagi keluarga antum. Ketiga, cahaya untuk agama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap istiqomah, tetap berjuang. Yang saat ini pendidikan sekarang lagi merosot, pendidikan formal. Sekarang ini pendidikan yang paling terbaik adalah pendidikan pondok pesantren. Pak, dengerin Pak, tidak ada pendidikan paling terbaik saat ini pendidikan pondok pesantren. Lihat kalau pendidikan formal sekarang, anak-anak sekarang brutal, akhlaknya sudah mulai menurun, budi pekerja sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena dulu diharamkan bawa HP, sekarang dibolehkan bawa HP. Lihat, belajar cuma 10 menit, paling main gamenya hampir 1 jam lebih. Tuh, sekarang yang pusing emak-emaknya yang ngajarin.
Artinya lihat, makanya gue sering sampaikan kalau pengajian gue sering kampanyekan pondok pesantren. Ya, maka mohon maaf apabila ada orang tua yang diajarkan, yang diingatkan untuk mengingatkan anaknya ke pondok pesantren bilangnya biaya. Ini mohon maaf, kadang-kadang ini salah paham. Ada orang tua yang disuruh anaknya ke pondok pesantren tapi bahasanya biaya. Mohon maaf Ustaz, saya ini biayanya susah, jadi mau dibawakan ke pesantren nanti malah susah. Mohon maaf, kadang-kadang orang tua sekarang kalau ngeredit motor, ngeredit kulkas, ngeredit TV bisa, tapi mondokin anak susah. Ini ada apa? Bener nggak Pak? Pak? Bapak-bapak ngeredit motor, ngeredit mobil, ngeredit kulkas ibu-ibu, ini ya ngeredit pekakas dapur bisa, tapi mondokin anak kok susah. Ini ada apa? Artinya kita ini pengen punya anak-anak yang memang target amal jariah. Antum yang saat ini berjuang di pondok pesantren, doain orang tuanya sehat panjang umur, orang tuanya rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Karena tidurnya santri ibadah, liatin santri ibadah tidurnya masya Allah, walaupun cuma ngecas doang di pondok pesantrennya. Santri berkah, ya santri mengirit Pak. Kalau anaknya mondok insya Allah ngirit Pak, justru anaknya yang di rumah yang boros, belum paketnya, belum bensinnya, belum luyurnya. Bener nggak? Mui dulu sebulan sekali Pak cuma 50.000, dikasih sebulan kadang-kadang 20.000. Kata Mak, Mui gimana caranya di pondok pesantren 20.000 cukup. Akhirnya Mui karena memang dulu 20.000 nggak cukup sebulan, akhirnya kalau Mui lapar tuh Pak Yai, jadi bekas orang Mui kumpulin makan. Jadi malam-malam lapar mau beli ke warung nggak punya duit, akhirnya bekas nasi-nasi orang dikumpulin makan. Alhamdulillah ada berkahnya buat Mui sekarang. Artinya apa menurut dokter? Makanan yang ada di pesantren itu nggak higienis, tapi sekarang alhamdulillah Mui makan bekas teman-teman di pondok pesantren tuh alhamdulillah sampai sekarang sehat. Menurut dokter nggak higienis, tapi menurut kita berkahnya banyak. Alhamdulillah. Wow, kayaknya semangat di bekas orang aja nih kata mama santri. Nggak, selama mama masih ada yang baik makan yang baik. Mudah-mudahan antum semua ilmunya bermanfaat, amin ya robbal alamin. Orang tua yang belum anaknya mondok, mudah-mudahan bawa anaknya ke pondok pesantren, karena itu pendidikan paling terbaik di akhir zaman adalah pondok pesantren. Akhlak yang paling terbaik dididik adalah di pondok pesantren. Lihatin santri akhlaknya luar biasa, kiainya masih di sana, santrinya udah duduk kayak ngeliat duit 20.000 di bawah. Kalau di sekolah ada nggak diajarin? Nggak ada. Sampai kapanpun sekolah nggak pernah ngajarin demikian. Adanya di pondok pesantren. Mudah-mudahan antum semua istiqomah, amin. Ilmunya bermanfaat, amin. Akhlaknya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.